Jangan tatap. Apa KTP? Mau daftar? Iya, udah foto. Kapan fotonya? Udah agak lama lah. Oh yang cepat tapi mana nanti? Coba yang cepat. Kenapa ya? Berapa? 100. Berapa hari? Bisa dibilang seminggu? Kalau yang ini? Nggak ada. Ini aja. Sebulan, enggak, 2 bulan. Ada yang antri aja. Nggak perlu lah bang, mana tahu? Nggak perlu lah bang, mana tahu? Perlu. Ya, itu perlu cuma ada mau dimakan kan? Ya, kalau perlu ya kan lebih bagus cepat. Jangan lihat. Pelayanan merupakan salah satu tugas aparatur pemerintahan selaku penyelenggara pelayanan publik yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam kehidupannya. Salah satu jenis kebijakan pelayanan publik adalah pelayanan administrasi kependudukan atau yang biasa kita sebut dengan admin. Pelayanan admin ini mencakup pelayanan dalam pembuatan KTP, KIA, akte kelahiran, akte kematian, dan juga KK. Menurut Jim H. Farah, dalam pelayanan admin ini, para aparatur sipil selaku administrator publik yang bertugas tentu harus mempunyai kode etik seorang administrator publik, yakni honestly, kejujuran, obey law atau taat peraturan, dan a just public employee, yakni mereka harus sadar bahwa mereka hanya ditugaskan untuk kepentingan masyarakat saja. Aparatur publik selaku penyedia pelayanan pun terus dituntut untuk bisa bertanggung jawab dan berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Aparat pemerintahan yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, pelayanan yang berkualitas akan dapat tercapai sehingga membuat tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah menjadi sesuai dengan kebijakan yang telah dipaparkan, dalam proses pembuatan dokumen administrasi, masyarakat tidak dikenakan biaya apapun, termasuk dalam proses pengurusan EKTP. Namun, dalam realita yang terjadi di lapangan, masih terdapat oknum-oknum yang mencoba melakukan monetisasi terhadap masyarakat yang hendak mengurus EKTP. Berdasarkan video referensi yang telah kelompok kami kutip, video tersebut menunjukkan adanya oknum yang mencoba melakukan monetisasi terhadap masyarakat dengan dalih apabila masyarakat bersedia membayarkan sejumlah uang senilai dengan apa yang telah mereka tentukan, maka mereka akan mempermudah pengurusan EKTP. Hal yang kemudian juga menjadi sorotan yaitu oknum-oknum tersebut berasal dari aparatur sipil negara atau ASN pemerintah setempat yang seharusnya melayani dan mengayomi masyarakat justru mempersulit urusan masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan kode etik ASN dan juga peran fungsi birokrasi sebagai service function dalam roda pemerintahan. Melihat dari fenomena permasalahan pungutan liar yang terjadi dalam proses pembuatan EKTP yang melibatkan beberapa oknum aparatur sipil negara yang dimana melakukan pelanggaran terhadap kode etik, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain, yang pertama, penegakan peraturan perundang-undangan terhadap kode etik ASN dengan sanksi yang sesuai dengan bobot kasus yang dilanggar. Jadi, dalam penegakan peraturan perundang-undangan terkait aparatur tersebut pada dasarnya memang penting dilakukan melihat aparatur sipil negara tersebut merupakan bagian dari birokrat. Oleh karena itu, penegakan peraturan perundang-undangan ini sudah diterapkan oleh pemerintah dengan beberapa ketentuan yang ada di dalam pasal 368 KUHP, pasal 415 KUHP, pasal 418 KUHP, dan pasal 423 KUHP yang dimana pegawai negeri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang bersifat melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya untuk menyerahkan sesuatu, melakukan pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk kepentingan pribadi, maka akan dipidana dengan pidana kurang lebih 6 tahun. Lalu yang kedua, pengawasan terhadap kinerja aparatur yang dilakukan oleh Dispenduk. Jadi, dalam pengawasan terhadap kinerja tersebut dapat dilakukan dengan membuatkan loket khusus pelayanan EKTP yang disertai dengan fasilitas serta sumber daya manusia yang cukup dan layak. Lalu yang ketiga, membangun karakter disiplin kerja aparatur dengan menerapkan pola taat aturan, tanggung jawab, dan kepatutan. Jadi, dalam upaya pembenahan karakter sumber daya aparatur tersebut menjadi salah satu upaya dalam menangani permasalahan pungutan liar.
Dengan tumbuhnya jiwa serta karakter yang positif pada aparatur tersebut dapat menyebabkan timbulnya jiwa nasionalis serta bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya. Lalu yang terakhir yaitu membuat program yang bersifat terintegritas berbasis online untuk meminimalisir penyalahgunaan dan memperketat pengawasan dalam proses pembuatan eKTP. Jadi, bentuk program digital atau online yang berintegritas tersebut dapat menjadi solusi dalam meminimalisir pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Contoh dari program digital tersebut antara lain terdapat dalam aplikasi PPID Kemendagri yang dapat diakses di Play Store maupun di App Store. Terima kasih.